Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita kejeniusan Arteta bukan hanya soal taktik. Di awal musim, nama Mikel Arteta adalah calon terkuat manajer yang dipecat pertama di Liga Inggris. Hal ini tidak lepas dari performa buruk Arsenal di awal musim, yang memulai Liga Inggris dengan rentetan hasil negatif. The Gunners bahkan sempat menempati peringkat ke-18 klasemen sementara. Tetapi waktu berjalan memasuki pekan ke-11, Arsenal kini bertengger di 5 besar menggeser Manchester United dan mengemas 20 poin. Apa yang dicapai Arsenal sejauh ini bukanlah sebuah proses yang mudah. Butuh banyak keberanian yang dikerjakan Mikel Arteta di balik layar. Selain itu, pria asal Spanyol ini menjalin pondasi kuat di jajaran manajemen hingga kepelatihan di tim junior untuk membangun Arsenal sejauh ini. Namun yang paling penting bagi Mikel Arteta adalah mempercayai skuad yang dipilihnya dan siapapun yang turun dalam 11 pemain untuk memulai laga. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Mikel Arteta secara terbuka menjelaskan apa yang dibangun untuk Arsenal. Ketika datang pertama kali setelah bekerja sebagai asisten pelatih di Manchester City, Mikel Arteta melakukan pendekatan berbeda di tempat latihan. London Colney, tempat latihan Arsenal dirasanya memiliki nuansa yang muram dan berbeda jauh dengan yang ada di Emirates Stadium. Ia mengubahnya, kini di London Colney semua terasa sangat menggambarkan Arsenal. Wajah legenda klub, jam dinding dari Highbury, tulisan Victoria Concordia Sersit yang memiliki arti menang dengan harmonis, berada di mana-mana. Saya ingin orang kemari dengan rasa personal yang kuat, bertransformasi bahwa melalui sepak bola dan cara bermain sesuai dengan identitas kami, ujar Mikel Arteta. Kami tidak bisa melupakan apa yang dibangun untuk Arsenal. Warisannya untuk kami begitu besar dan saya tidak berusaha menghapusnya, ujar Arteta. Yang menarik, Mikel Arteta juga menekankan bahwa warisan Arsene Wenger tidak boleh dilepaskan dimanapun, baik di tempat latihan ataupun ruang ganti. Setiap harinya, Mikel Arteta akan menghabiskan sarapan dan berbicara dengan anggota klub seperti Edu, yang merangkap sebagai direktur olahraga, Josh Kroenke, Vinay van Kattesham, Richard Garlick, Tim Lewis, Jonas Eidevall, dan Clary Wheatley. Penting bagi Mikel Arteta menjalin komunikasi dengan para petinggi klub, karena menurutnya kepercayaan yang diberikan untuk klub begitu besar. Laga melawan Watford adalah pertandingan ke-100-nya sebagai manajer Arsenal, dan sejauh ini apa yang dilakukan masih berada di jalur yang tepat. Arsenal di era Mikel Arteta sejauh ini mendapatkan gelar Piala FA, sebuah progres yang cukup apik dan menjanjikan sejauh ini. Kemenangan di Derby London adalah salah satu titik balik dari pemain The Gunners sejauh ini. Setelah awal yang menyedihkan dari 3 kekalahan liga tanpa gol, Arteta yakin momen seperti itu bisa menjadi batu loncatan yang signifikan. Arteta senang melihat tim barunya berkembang. Transfer musim panas Arsenal adalah periode intens yang penuh dengan keputusan penting, yang akan dinilai secara kritis oleh dia dan klub. Mikel Arteta menyuarakannya sebagai dasar, dan dia sangat menyadari bahwa sementara beberapa bagian dari basis penggemar menggunakannya dengan tulus, yang lain melakukannya dengan sarkastis. Dan kemenangan tipis 1-0 dari Watford menjadi kado termanis untuk Mikel Arteta di laga ke-100-nya. Proses yang dijanjikan berjalan sesuai rencana. Dan membangun kembali tim ke jalur juara adalah visinya ke depan. Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan membahas berita gema transfer Arsenal. Anak pemilik klub Arsenal, Stan Kroenke, Josh Kroenke, membeberkan rencana tim Meriam London bakal jor-joran pada jendela transfer pemain musim dingin Januari mendatang.
Setelah bertahun-tahun melakukan penghematan di Emirates Stadium, Arsenal melakukan pembelanjaan gila-gilaan pada jendela transfer musim panas 2021. Angka sebesar 15 juta pounds dikeluarkan guna mendatangkan pemain idaman Mikel Arteta. Aaron Ramsdale, Nuno Tavares, Martin Odegaard, Ben White, Takahiro Tomiyasu, hingga Sambi Lokonga. Masing-masing dari mereka tampil cukup mengesankan sejauh ini. Bagaimana Ramsdale perlahan menggusur posisi Bernd Leno dan menerima pujian dari aksinya di bawah mistar gawang. Nuno Tavares menjadi pelapis, bahkan pengganti ideal untuk Kieran Tierney, yang kerap diterpa cedera. Sedangkan Lokonga begitu mengesankan ketika menggantikan Granit Xhaka ataupun Thomas Partey. Dan Ben White yang membentuk mitra kerjasama baik dengan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan The Gunners. Berbicara kepada Sky Sports, Kroenke mengatakan langkah ini diambil dari bagian visi mereka, menjadikan klub lebih besar dan menunjukkan bahwa mereka siap membawa tim London Utara ini ke level berikutnya. Kami memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang perlu kami lakukan dengan skuad. Dan ada banyak area yang perlu ditangani, kata Kroenke dikutip dari 442. Pada jendela transfer musim panas 2021, Arsenal fokus membenahi lini pertahanan mereka dengan mendatangkan kiper, pemain bertahan hingga pemain tengah. Kebutuhan saat ini jelas, kurang garangnya lini serang yang membuat The Gunners menjadi tim paling minim mencetak gol dari 5 besar tim dari klasemen Liga Inggris. 13 gol dari 11 pertandingan bukan cerminan dari striker kelas wahid yang dimiliki Arteta saat ini. Kondisi tersebut tak lepas dari kondisi para striker The Gunners yang inkonsistensi dan kerap diterpa cedera, seperti Lacazette dan Martinelli. The Gunners memiliki Eddie Nketiah, jebolan akademi The Gunners yang berkilau di tim muda. Namun dengan minimnya menit bermain, pemain Inggris tersebut berpotensi pergi ketika kontraknya berakhir. Di lini tengah, Arsenal disebut kembali tertarik mengejar bintang RB Leipzig, Tyler Adams. Menurut Express, Arsenal sudah pernah tertarik merekrut Adams di bursa transfer sebelumnya, tapi gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Pemain 22 tahun ini mencuri perhatian Arteta karena muda, berbakat, dan sesuai dengan kriteria pemain Arsenal. Adam bisa bermain sebagai gelandang dan sebagai bek kanan. Namun saat ini Arsenal menghentikan pemburuan karena terkendala harga. Mereka juga memiliki prioritas transfer lain yang lebih penting. Kini, Adam diyakini sebagai kandidat ideal untuk menyelesaikan masalah Arsenal di lini tengah. Adam sudah berpengalaman, bisa bermain sebagai gelandang sentral dan bisa jadi pelipis bek kanan. Untuk itu, menurut Bild via Sport Witness, Arteta meminta pihak klub membayar klausul rilis Adam sebesar 4 juta euro. Pemain asal Amerika Serikat ini sudah 2 musim bermain di Leipzig. Leipzig dikabarkan tidak akan keberatan melepas Adam asal klausul rilis tersebut dibayar. Meski begitu, hingga kini belum ada pergerakan apapun dari The Gunners. Menarik untuk menanti gebrakan transfer yang akan Arsenal lakukan demi semakin kuatnya skuad yang tengah Mikel Arteta bangun.